Hey guys, welcome to Forbia di CHY. Cerita horor yuk. Aku udah gak ada excuse sih buat bilang kenapa aku gak bikin video. Kesibuk banget karena kan abis beresan liburan tuh, terus kerjaan tuh pada numpuk, jadi meeting, bikin presentasi kayak gitu, jadi capek banget. Dan ini waktunya untuk aku meluangkan hobi aku di channel ini. Terus yang aku mau ceritain hari ini itu sebenarnya ada cerita repetisi ya. Jadi cerita ini udah pernah dibawain sama salah satu YouTuber dan aku pun to be honest ini sumbernya dari YouTuber tersebut. YouTuber itu adalah Korean Reomit. Jadi Mas Hansol yang bawain ini di segmen dia yang Ring Ding Dong episode ke-25 2 tahun lalu. Jadi Ring Ding Dong itu adalah segmen yang dia bikin selama bulan puasa supaya orang-orang bisa dengar cerita horor setiap harinya buat temenin ngabuburit gitu. Ini aku mau bawain kenapa? Karena unik banget. Nah, di Korea ya, ada yang namanya tradisi jual beli mimpi gitu. Dan mimpinya itu tuh lucu-lucu gitu, kayak mimpi tentang naga, tentang babi, tentang pup, yang kayak gitu-gitu, itu tuh orang bisa beli. Misalkan nih contoh nih, karena kan itu adalah mimpi yang bagus. Jadi di saat orang lagi ada project, misalkan lagi merencanakan kehamilan, lagi interview, lagi nunggu tender. Nah, kalau misalkan di sekeliling dia ada yang ngasih tahu, gue ada mimpi bagus, dia tuh boleh beli. Jadi berdasarkan kesepakatan bisa dibeli gitu loh, supaya fortune-nya itu transfer. Nah, ada juga mimpi-mimpi yang jelek, contohnya mimpi tentang kematian, mimpi gigi patah atau gigi apa sih namanya itu? Gigi rontok, gigi copot gitu. Itu tuh berhubungan dengan kematian dan that means bad luck kayak gitu. Jadi sebenarnya gak cuma mimpi yang bagus yang bisa dijual, jadi mimpi yang jelek pun bisa dijual. Cuma kayak siapa sih yang mau beli mimpi yang jelek tuh pasti gak ada kan. Oh iya, ini salah satu fakta lagi di Korea itu, nggak di Korea sih, ada salah satu situs yang memang mengauction mimpi guys. Nanti aku kasih lihat kalian di sini ya. Jadi harga mimpinya tuh bisa sampai miliaran. So if you guys have a very good dream and you wanna sell it supaya bisa beli tiket Coldplay, cari deh orang Korea yang kira-kira percaya kayak gini, terus kalian sell your dreams gitu loh. Tapi ya harus legowo ya, kalau ternyata itu dreamsnya bagus dan memang terbukti, ya berarti you just lose your fortune. Oke, kita langsung aja ke ceritanya ya. Jadi cerita ini didapatkan oleh Mas Hansol dari narasumber yang bernama Hyojin, seorang mahasiswi yang berumur 22 tahun. Nah, pada suatu hari, si Hyojin ini nggak sengaja ketemu sama temen SMA-nya, temen sekolahnya. Temen sekolahnya yang bernama Rahi. Di salah satu tempat, kita sebut aja di sini tempatnya restoran ya. Mereka akhirnya bertegur sapa, terus si Hyojin tuh nanya, gimana kabar Rahi sekarang? Like house life gitu loh. Terus si Rahi itu ya menjawab tuh ala kadarnya, juga dengan wajah yang lumayan murung. Akhirnya si Hyojin yang concern, ya kepo aja sih menurutku, dia tanya, kenapa wajahmu kok murung banget? Cerita dong, gak apa-apa. Maybe ya ada sesuatu yang aku bisa tolong. Akhirnya si Rahi bilang kayak gini, sebenarnya udah beberapa hari ini aku mimpi tuh jelek banget. Aku mimpi dikejar-kejar sama seorang laki-laki yang wajahnya tuh pucet banget gitu loh. Jadi di mimpi itu aku lari terus nonstop sampai akhirnya aku bangun di pagi harinya, dan ini tuh sudah berlangsung selama beberapa hari sehingga tuh aku capek. Aku tidak mendapatkan kualitas tidur yang baik gitu loh. Nah, si Hyojin ini adalah tipe-tipe orang yang sebenarnya nggak percaya hal-hal mistis ya. Beda sama si Rahi. Nah, si Rahi ini tuh orangnya tuh percaya sama hal mistis gitu. Entahlah mereka sampai ke dalam satu kesepakatan di mana si Hyojin bilang gini,
Ya udahlah, Rahi, itu mimpi buruk lu gua beli aja deh biar lu juga enak gitu. Gua kan nggak terlalu percaya kayak gini-ginian ya. Jadi kayaknya mimpi lu nggak akan terlalu harmful deh buat gua. Nah ini makanan kita ini gua akan bayar sebagai tanda pembayaran terhadap mimpi lu ya. Akhirnya si Rahi pun setuju. Oke, sip. They seal the deal. Itu yang memang diperlukan saat kamu mau beli mimpi ya. Jadi harus terjadi kesepakatan di antara dua belah pihak dan ada bukti pembayarannya gitu loh. Which is di sini adalah bukti pembayarannya dibayarin makan. Nah, setelah makan itu ya si Hyoji nanya, emang ini mimpi kamu tuh udah terjadinya berapa lama dan kenapa ya? Dia nanya lah, mungkin ya pengen tahu juga gitu loh kayak gimana. Cuman si Rahinya tuh enggan menjawab dan malah dia berpamitan. Akhirnya si Hyojin pulang ke rumah, waktu itu udah malam, dia bersiap-siap untuk tidur. Nah, si Hyojin ini kamarnya itu ada di lantai atas dengan jendela yang menghadap keluar. Pada saat dia di kamar, tiba-tiba ada satu bayangan yang melayang di depan jendelanya dia. Dan itu tuh kayak sebuah kepala gitu, gak ada tangan, gak ada kaki, tuh bener-bener cuma kepalanya doang melihat ke dalam gitu loh. Di situ tuh ada sosok seperti seorang laki-laki, wajahnya tuh putih dengan kulit yang sangat pucat dan bibir yang merah, mengintai ke dalam ngeliatin si Hyojin. Itu si Hyojin tuh tercengang gitu loh, itu apaan, ini kan lantai 2 gak mungkin ada orang gitu loh. Akhirnya gak lama dia bangun, oh ternyata itu hanya mimpi. Disitulah dia kayak mikir, oh mungkin inilah konsekuensi saat dia membeli mimpinya si Rahi. Cuman kalau di mimpinya si Rahi kan si Rahinya dikejar-kejar, tapi kalau ini si Hyojinnya di dalam kamar, si sosok itu ada di luar. Jadi menurut dia, oh ini paling bunga-bunga mimpi doang lah gitu. Bunga-bunga tidur kayak euforia abis beli mimpi buruk, akhirnya jadi kebawa ke mimpi beneran, kayak sugesti gitu dia mikirnya. Tapi nyatanya mimpi tersebut itu berlangsung selama 1 bulan. Jadi gak beres-beres, mimpinya terus kayak gitu. Dari yang sosoknya cuman ngeliatin mengintai sampai ke sosoknya itu bisa ngomong. Sosoknya sampai kayak nempel di jendela gitu, dia bilang, buka nggak buka, dan itu tuh maksa banget sampai ngata-ngatain si Hyojin itu dengan kata-kata yang nggak pantas gitu. Terus lu harus bukain, lu harus let me in, kata dia gitu. Akhirnya si Hyojin ini, yang aku salut adalah si Hyojin ini tetap berani. Dia bilang, ya lu aja yang masuk gitu, coba aja, lu kan gak punya tangan gak punya kaki, ya masuklah sendiri, ngapain nyuruh-nyuruh gua, kata si Hyojin kayak gitu guys. Terus di situ hantunya teriak marah gitu. Nah ini sebenarnya di saat hantunya itu teriak, dia itu si Hyojin tuh kan bangun. Akhirnya dia tuh mikir, wah lama-lama repot juga nih kalau kejadiannya sampai kayak gini. Cuman dia nggak cerita ke siapa-siapa, tapi ini lumayan menyita pikiran dia lah, karena memang tidurnya jadi nggak berkualitas. Ditambah lagi ya interaksi terhadap sosok tersebut tuh udah kayak ada peningkatan gitu loh. Di sini si Hyojin agak khawatir terus terang. Dan tiba-tiba di tengah-tengah kekhawatiran dia, telepon dia berdering. Teman baiknya dia telepon, nama teman baiknya ini Ji-eun. Si Ji-eun ini nanya, Hyojin apa kabar? Kamu baik-baik aja tah? Oh iya, aku baik-baik aja. Kamu apa kabar? Kayak dia basa-basi gitu. Terus akhirnya si Ji-eun bilang gini, Hyojin, aku tuh mimpi buruk sebenarnya semalam. Aku mimpi aku ada jalan di jalan setapak dan kiri kanannya tuh pinus menuju ke satu rumah yang rumahnya tuh gelap banget, semuanya tuh lampunya mati. Nah sambil berjalan itu aku membawa satu bunga, nama bunga itu bunga chrysanthemum. Nah bunga ini adalah bunga yang dipakai oleh masyarakat Korea untuk melakukan bela sungkawa gitu. Ini nah contoh bunganya. Saat si Ji-eun sedang berjalan ke rumah itu, nah di depan rumah itu ada satu sosok, seorang laki-laki pucat berkulit putih dengan bibir merah, dan si badannya itu seolah-olah tuh dibalut oleh kain hitam ya. Jadi yang muncul tuh cuman kepalanya doang. Dia tuh malik ke si Ji-eun gitu, bilang, "Hey,
kamu sana ketok-ketok rumah ini, suruh temanmu keluar, katanya gitu. Terus di situ si Jian tuh bingung kan, ada apa ya? Ini emang rumah siapa? Ini temanmu namanya Hyojin. Coba suruh dia keluar sekarang. Terus si Jian tuh mikir, ah masa iya gitu? Ini kan mimpi juga ya. Jadi dia jawab asal aja. Gak ada, Hyojinnya gak ada di rumah. Dia gak ada di rumah, kamu pergi aja. Terus si sosok itu bilang, enggak kok, saya ngintai dia setiap malam dia ada. Kamu tinggal seret aja dia keluar. Karena hari ini tuh dia harusnya udah mati. Di sini si Jian kayak, kok sembarangan banget ini sosok gitu kan. Sambil dia berpikir kayak gitu, tiba-tiba bunga krisantemum yang ada di tangannya itu mengeluarkan darah. Kagetlah dia di situ. Saat dia mencoba mencerna keadaan, tiba-tiba terdengar suara gemericikan lonceng dari jauh. Creng, 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 creng. Perlahan-perlahan ternyata sosok seorang nenek. Yang dilihat-lihat si Jian ini ternyata adalah neneknya dia. Terus karena takut si Jian ini ya udah bersembunyi di belakang sosok neneknya ini yang sedang bawa lonceng. Terus neneknya ini marah-marahin si sosoknya itu, katanya kamu kurang ajar sekali, kenapa kamu ada di sini? Enggak, kamu tuh bukan di sini tempatnya. Yang masuk ke rumah kamu bukan anak ini, bukan yang tinggal di rumah ini, tapi orang lain. Kamu harus pergi sekarang juga, kata si neneknya si Jian. Akhirnya sosok itu menghilang, sosok si pria pucat itu. Dan gak lama si Jian akhirnya bangun. Setelah bangun itu ya dia kontak si Hyojin untuk menceritakan kejadian tersebut. Di sini tuh biasanya si Hyojin juga bingung gitu, nggak bisa bilang apa-apa. Cuman dia ada kasih tahu gitu apa yang dia alami. Ditambah si Hyojin ini kaget. Jadi kan si Jian ini nggak pernah sekalipun main ke rumah dia. Tapi yang diceritain si Jian itu beneran persis banget potret dari rumahnya dia. Jadi di jalannya itu jalan setapak, kiri kanan pohon pinus, dan bentukan rumahnya itu kayak gitulah gitu. Jadi, wah, this is something serious kali, kata si Hyojin. Akhirnya si Hyojin ini kontaklah si Rahi buat nanyain ini kok sebenarnya apa yang terjadi kok sampai se ekstrim ini. Gue gak nyangka gitu. Tapi si Rahi waktu itu bener-bener udah gak bisa dihubungin sama sekali. Setelah si Jian telepon si Hyojin itu, mimpi buruknya itu mulai kereduce tuh dari yang tadinya ada akhirnya sampai ke gak ada sama sekali, sehingga si Hyojin mulai tenang. Nah di saat itulah 2 minggu kemudian si Rahi telepon ke si Hyojin sambil terisak-isak. Dia bilang, Hyojin maafin aku ya Hyojin, aku nggak maksud, kata dia kayak gitu. Akhirnya ya si Hyojin tuh di sini masih baik sih menurut aku. Dia nanya, sebenarnya ada apa sih Rahi? Kok aku nggak ngerti ya keadaannya bisa sampai kayak gini. Akhirnya si Rahi itu menceritakanlah kejadian yang dia alami selama dia menghilang ya, ngeghosting si Hyojin selama 2 minggu itu gitu loh. Nah, jadi pada saat si Hyojin itu udah berhenti bermimpi tentang sosok tersebut, nah mimpi ini balik lagi ke si Rahi. Ini gak tahu gimana sistemnya, tapi intinya selama 2 minggu itu si Rahi dimimpiin mimpi itu kembali. Udah itu di satu masa si Rahi ini tiba-tiba terbangun di UGD dengan ditemani oleh papa mamanya. Terus nanya lah si Rahi, papa, mama kok aku bisa ada di UGD? Nah papanya tuh cerita, kamu itu teriak-teriak semalaman, bilang, maaf, tolong jangan bunuh saya nggak sengaja, jangan bunuh saya, gitu. Sampai papanya tuh udah ngegampar si Rahi, pun si Rahinya itu nggak bangun, malah tetep teriak gitu, maaf, sampai akhirnya dia pingsan. Nah saat dia pingsan itu dibawalah ke UGD sama bapak mamanya ke rumah sakit. Akhirnya pas di UGD ditanyain, kamu tuh kenapa, kok bisa ngigo gitu di mimpi kamu, kenapa? Akhirnya ceritalah si Rahi. Jadi awal mula dia bisa mimpi kayak gini tuh dikarenakan suatu hari dia sempat party sama temen-temennya. Di saat dia lagi tipsi gitu,
mereka itu memutuskan untuk masuk ke salah satu rumah kosong yang entah kenapa intinya mereka masuk ke rumah tersebut dan ngeliat-liat ke sekitar rumah tersebut ya mereka telusuri. Pas mereka mau pulang si Rahi ini karena buru-buru jalannya dia nggak sengaja mecahin kaca di rumah itu. Tapi dia kayak ya udahlah bodo amat toh ini kan rumah kosong mau rusak apapun juga nggak akan ada ngaruh. Udah itu dia pulang. Nah, pas bangun di pagi-paginya itu sebenarnya dia nggak terlalu ngeh apa aja sih yang dia lakuin selama di rumah itu. Cuma semenjak hari itu, dia mulai mimpi dikejar-kejar oleh sosok lelaki tersebut. Sampai akhirnya dia ketemu dengan si Hyojin yang aminnya si Hyojin itu dengan baik hati mau membeli mimpi si Rahi. Di sini si Rahi merasa kayak ya udahlah mimpi gua ada yang mau beli toh dia juga merasa gak percaya hal mistis dan gue pun kebetulan sudah lelah jadi si Rahinya merasa ya udahlah win-win gitu dan aku pun di sini merasa kayak namanya juga manusia ya kalau bisa mendatangkan keuntungan buat dia dan orang yang menawarkan keuntungan tersebut dirasa tidak berat memberikan keuntungannya akhirnya udahlah terjadi kesepakatan tersebut. Nah, tapi cerita dia ngasih mimpi ngejual mimpi ini ke si Hyojin nggak dikasih tahu ke papa mamahnya. Singkat cerita akhirnya papa mamahnya Rahi ini membawa si Rahi ke dukun di Korea. Jadi pas ya di Korea juga ada dukun lah intinya ya guys ya nggak cuma di sini doang. Nah setelah si Rahi dibawa ke dukun baru nih masuk ke pintunya dukunnya tuh udah kayak aduh nih anak bandel. Ini anak bandel masuk rumah orang sembarangan. Kamu tuh gak bisa, kamu kayak gitu. Gak boleh sembarangan. Di situ si Rahil langsung kaget dia kan. Terus, ya iya tolongin saya. Terus kayak papa mamanya juga minta tolong ke dukunnya. Habis itu si dukunnya bilang gini, ah ini udah sembarangan nakal, pembohong lagi. Kamu minta maaf aja, kamu tuh belum tentu selamat tau nggak? Kok kamu masih aja bisa-bisanya bohong? Si Rahim di situ tuh bingung ya, enggak kok saya nggak ada bohong apa-apa, saya nggak ada kebohongan. Alah udahlah katanya, nggak usah kamu itu coba-coba menutup-menutupi. Saya tahu kok kamu abis jual mimpi itu kan biar kamu memindahkan tanggung jawab kamu. Itu tuh sosok pria di pundak kamu itu tuh makanya nempel mulu karena kamu kelakuannya kayak gitu. Kagetlah di sini akhirnya si Rahi ya dengan terpaksa menceritakan segala-galanya itu. Terus ya mungkin karena si dukun ini juga ngasih suggestion maksudnya untuk dia sadar diri ya dia akhirnya ceritain kejadian ini ke si Yojin. Nah akhirnya tuh kayak gimana? Akhirnya tuh si Rahi itu didoain selama 5 hari dan aminnya sosok tersebut entah bagaimana bisa melepas si Rahi. Jadi hikmah dari cerita ini adalah pertama menurut aku dari segi si Hyojin mungkin di satu sisi ya dia kan nggak percaya mistis. Cuman menurut aku dia juga nantangin gitu loh. Ya udah ini mimpinya buat gue aja orang. Kalau menurut aku ya kan kamu udah lama nggak ketemu nih orang, bukan teman baik pun gitu. Jadi segala hal yang kamu mau lakukan itu harusnya kamu lakukan tuh dengan hati-hati, jangan terlalu banyak nantangi gitu loh. Buat ngasih tahu, oh yang kayak gini nggak works di dunia zaman sekarang. Udah buat gue aja tuh kayaknya terlalu besar hati ya menurut aku. Besar hati, terlalu terlalu apa ya jumawa ya bahasa Sundanya bahasa itunya mah jumawa gitu. Tapi sebenarnya Hyojin baik karena apapun yang sudah dia lalui, ternyata dia masih tetap mau mendengar penjelasan dari si Rahi dan tetap terbuka gitu. Terus si Rahi sendiri, ya aji mumpung aja sih menurut aku. Dan kayaknya, ya pergaulannya kurang bagus aja, makanya dia kayak begitu, bisa kena hapus gitu. Dan si Ji-eun ini aku kayak, ih Ji-eun tuh baik banget, ditambah lagi ada neneknya yang menjagai dia, dan malah ngebantu si sosok tersebut yang tadinya nempelin si Hyojin balik lagi ke si Rehi gitu. Kayak milikilah teman-teman seperti Ji-eun gitu kan. Paling itu aja sih yang aku dapetin dari cerita ini. So guys, udahan kali ya. Kalau kalian suka sama ceritanya silahkan like. Kalau kalian mau tahu terus update dari aku ya jangan lupa subscribe. Itu aja guys.
Thank you.